Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas Manajemen E Universitas Negeri Makassar. Adapun personil kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Mayada Maulida, Wan Tualfi Ogesta, Rini Kusmayani, Muhammad Ridwan, dan Reski Nurul Arsi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan manajemen pemasaran brand Yotta Milk. Minuman Yotta merupakan salah satu minuman lokal di Kota Makassar yang sudah tidak asing lagi di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Tahukah kamu, owner atau pemilik usaha ini adalah salah satu alumni FPSI jurusan Psikologi angkatan 2012, Adrian Yudhistira Purwanto. Itulah nama pencetus minuman Yotta. Selain itu, Adrian juga memiliki segudang prestasi. Di antaranya, partisipan Youtex ASEAN Youth Forum di bulan Mei 2016, finalis pemilihan organisasi kepemudaan berprestasi nasional 2016, collected speaker in International Development Week at Toronto, Kanada, by Canada Government and Humber College, President of Aksi Indonesia MUA, Advisor of Support FPSI UNM, serta masih banyak prestasi yang sudah ia dapatkan. Pria asal Indragam ini membeberkan bahwa Yotta yang ia dirikan sejak tahun 2016 ini berawal dari kewirausahaan dan terbentuk juga dikarenakan hobi dan keselingan. Adrian memberikan nama Yotta yang diambil dari bahasa Jepang. Adrian mengaku bahwa ia awalnya suka dengan matcha yang berasal dari Jepang. Segmentasi brand Yotta Milk pada bagian demografis. Rentang umur yang mengkonsumsi produk Yotta mulai dari anak-anak berumur belasan tahun hingga dewasa dengan kisaran umur 20 sampai 40 tahun. Yotta Milk sendiri dapat dikonsumsi oleh kalangan pria dan wanita. Namun pada hasil riset yang kami lakukan, responden yang paling banyak adalah wanita. Dan yang kami jumpai di lokasi pun kebanyakan konsumen adalah perempuan. Terlebih lagi mereka merupakan dari kalangan mahasiswa. Yotta memiliki 17 cabang, yang pertama yaitu Yotta Tasning, Yotta Talasalapan, dan Yotta Tamalate. Ada di Jalan Andi Jemak, Jalan Dentata Raya, Jalan Andi Mapodang. Kemudian ada di Jalan Cendrawasih, Jalan Sungai Sadan, dan Jalan Kedopuli. Ada di Jalan Antang Raya, Jalan Tamaran Raya, dan Fakultas Psikologi UNM. Juga ada Yotta Sono, Yotta Sudian, dan Yotta Samata. Kemudian ada Yotta Urip, yaitu ada di Jalan Urip Sumoharjo, dan yang terakhir yaitu Yotta Barombong, terdapat di Jalan Permandian Alam. Pada bagian psikografis, karakteristik pembeli terbagi atas beberapa. Pertama, kelas sosial. Karakteristik pembeli mulai dari kelas atas, menengah, dan sebagian kelas bawah pun ada. Dari segi pekerjaan, sebagian berprofesi sebagai PNS, wirausaha, dan yang paling banyak adalah mahasiswa, dan masih banyak yang bekerja di bidang lain. Pendapat para konsumen, banyak yang memberikan pendapat dengan baik terhadap produk Yotta karena memiliki kualitas yang mudah, seperti pendapat beberapa responden mengenai tempatnya yang mudah dijangkau karena memiliki banyak outlet. Target pasar produk Yotta terdiri dari kalangan mahasiswa, para pecinta minuman, dan para pekerja yang ketika mereka berkumpul untuk membicarakan sesuatu, tentunya mereka akan memesan makanan ataupun minuman. Oleh karena itu, outlet Yotta berada di tempat yang sangat strategis yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Kemudian positioning. Yang pertama, posisi produk dari tingkat rasa dan harga. Pada hasil penelitian, menurut responden, tingkat rasa dan harga produk Yotta sangat sesuai dengan harga yang sangat terjangkau dan rasa yang tidak terlalu kemanisan. Selanjutnya, pengaruh marketing mix terhadap penjualan produk Yotta. Marketing mix diperlukan untuk memberikan kepuasan kepada mitra, menjaga kualitas produk, dan memperluas jumlah produk. Karena ini adalah perangkat yang menentukan tingkat keberhasilan pemasaran. Pengaruh produk dan harga yang baik memiliki dampak yang menguntungkan pada volume penjualan Yotta. Perilaku konsumen akhir di mana para konsumen Yotta biasanya melakukan pembelian dikarenakan keinginan sendiri atau karena faktor pendorong lain. Seperti entah itu disuruh oleh orang rumah atau ada teman yang minta bantuan untuk dibelikan,
Dan hal seperti ini banyak dijumpai di kalangan mahasiswa atau pelajar. Selanjutnya, kelas produk konsumen. Pada kelas produk konsumen Yotta sendiri termasuk kategori jenis produk kenyamanan, di mana Yotta sendiri merupakan produk minuman yang menjadi pilihan para konsumen dikala sedang ingin memenuhi kebutuhan kenyaman ketika mereka haus, atau dikala sedang bersantai dan ingin meminum sesuatu. Selanjutnya, kelas produk bisnis. Yotta merupakan produk bisnis kuliner yang bisa dikatakan sekelas dengan kafe karena menyajikan interior dan eksterior yang bagus, dan kita bisa duduk santai di tokonya langsung untuk menikmati minumannya. Proses inovasi dan pengembangan produk. Owner Yotta menceritakan bahwa minuman dengan berbagai varian rasa ini ternyata terinspirasi dari minuman lokal daerah. Ide tersebut lalu diangkatnya dalam program kreativitas mahasiswa atau PKM pada tahun 2015. Pada awalnya, mereka ingin memperkenalkan minuman tape khas daerah kepada masyarakat. Tapi, saat melakukan fermentasi, mereka gagal karena tape yang tersimpan lama akan meledak saat kemasannya dibuka. Meskipun gagal, Adrian kemudian mengembangkan ide PKM-nya menjadi minuman bergaya milenial. Strategi pemasaran produk, usaha dan perluasan pasar yang dilakukan oleh Yotta tak lepas dari peran penting penggunaan internet dalam melakukan strategi promosi. Yotta memiliki strategi pemasaran yang awalnya hanya memasarkan secara offline atau di sebuah toko, kini mulai memasarkan secara online melalui media sosial yaitu Instagram. Dengan menggunakan Instagram, Yotta dapat dengan mudah membagikan konten-konten menarik sehingga konsumen dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai Yotta. Kini Yotta pun sudah dapat dijangkau melalui situs belanja online seperti aplikasi Yotta Indonesia dan bisa diorder melalui Gojek atau Grab Food. Yotta juga biasanya memberikan promo pada waktu-waktu tertentu. Salah satu kegiatan atau strategi yang dilakukan untuk meningkatkan volume penjualan adalah orientasi marketing mix. Produk Yotta Milk sangat diminati karena kemasannya sangat menarik. Selanjutnya, pengelolaan merek atau branding. Dalam pengelolaan merek Yotta untuk memperluas segmentasi marketnya adalah dengan melakukan rebranding, mulai dari logo, kemasan, hingga desain outletnya, seperti yang dilihat pada layar desain logo Yotta sebelumnya. Strategi pemasaran Yotta. Bisnis Yotta menawarkan harga yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan, mulai harga 10.000 hingga 20.000-an, di mana harga tersebut dapat bersaing dengan produk minuman serupa di kota Makassar. Yotta harus mempertimbangkan harga yang ditetapkan sesuai dengan biaya-biaya produksi yang sudah dikeluarkan sehingga memperoleh laba atau keuntungan sesuai dengan apa yang diharapkan. Model komunikasi dan strategi komunikasi. Model komunikasi Yotta dalam memasarkan produknya ialah dengan memasang iklan di berbagai media sosial yang mereka miliki. Tentunya, dengan mengikuti tren model komunikasi, tidak hanya dilakukan secara langsung, melainkan seperti melakukan interaksi secara online di Instagram atau via WhatsApp. Model periklanan dilakukan oleh brand Yotta yakni dengan memanfaatkan media sosial Facebook dan Instagram karena berdasarkan data grafik yang diterbitkan oleh We Are Social Hot Issue menyatakan bahwa di Indonesia pada tahun 2020 rata-rata waktu yang digunakan untuk mengakses media sosial adalah 3 jam 26 menit. Dan sosial media yang paling banyak digunakan adalah Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Sosial media Instagram merupakan sosial media terkeempat yang paling sering digunakan di Indonesia dengan jumlah pengguna sekitar 63 juta orang. Konten yang menarik, informatif, dan bersifat persuasif dapat memberikan pengetahuan kepada konsumen mengenai apa yang diiklankan, manfaat produk yang diiklankan, harga produk, seperti kelebihan produk yang diiklankan. Seperti baru-baru ini, Yotta melakukan live streaming untuk mengiklankan menu terbarunya. Berikut pendekatan personal selling. Pendekatan atau personal selling biasanya Yotta lakukan kepada para konsumen yang cukup terkenal. Ini menjadikan proses pemasaran akan lebih mudah. Manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan produk Yotta dalam proses produksi mulai dari
membeli tempat minuman dengan kualitas yang bagus dan praktis, mendesain tempat dan kemasan semenarik mungkin, memperhatikan agar kemasan benar-benar rapi dan tidak rusak, membeli bahan dasar seperti susu dan varian bubuk varian rasa dari pemasok yang menyediakan bahan berkualitas, dan memasarkan produk untuk menarik konsumen agar membeli, kemudian mengelola bahan mentah menjadi minuman, dan memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan baik. Pengelolaan citra toko, mendesain toko semenarik mungkin agar para pelanggan lebih nyaman. Indikator eksterior yang menyatakan bahwa pintu masuk cukup jelas untuk memudahkan akses masuk ke Yota. Interior memudahkan akses masuk ke Yota merupakan hal yang penting dari sebuah toko, khususnya konsumen baru yang sering menilai sebuah toko dari bagian depannya. Dan ini juga salah satu cara agar semenarik minat para pelanggan untuk stay di produk tersebut. Bukti fisik yang dimiliki dalam hal interior cukup bagus dengan AC yang dingin, lantai bersih, tata letak bunga yang tepat, dan pencahayaan yang sesuai. Personil toko atau para karyawan sendiri juga memiliki peran penting, mulai dari kostum, cara mereka bersikap terhadap pelanggan, dan bagaimana sebisa mungkin para karyawan tetap menjaga kebersihan toko. Itulah hasil persentase dari kelompok kami, dan Yota Milk dapat diakses melalui sosial media yang tertera. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.